Baik pemirsa, kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar budidaya ikan gabus ya. Pertanyaan berikutnya ini dari siapa yang ada ini. Jadi, terima kasih Pak ilmunya, baru tahu channelnya Pak Suwandi. Mencari-cari tempat belajar ikan gabus, gak nyangka 2 hari terakhir dapat sumber ilmu yang luar biasa ya. Siap mulai Pak mencoba dulu ikan gabus. Saya pencinta ikan gabus ya, mencari bisnis dan juga hobi. Dan saya dari kecil suka gabus karena senang mancing sejak SD ikan gabus. Nggak taunya ketemu channel yang ada Bapak yang luar biasa runtut, sabar dan nyata. Semoga berkah ilmunya sehat dan sukses selalu Pak. Ya, sukses dunia akhirat Pak, amin ya rabbal alamin. Ini saya di Samarinda, Kalimantan Timur. Salam hormat dan terima kasih ilmunya. Izin menyerap dan mempraktekannya dari Riza. Baik Mas Riza, sukses kembali. Ya, apa yang kita tayangkan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat siapapun yang mencoba membudidayakan ikan gabus ya. Jadi bisa mencoba karena apa yang saya sampaikan di channel Dunia Ikan Gabus dan di channel Budidaya Ikan Gabus ini memang dari pengalaman kita ya. Setiap hari kan saya pembudidaya ikan gabus ya, memang bergelut dengan ikan gabus dari pagi sampai pagi lagi ya. Ya, jadi bisa dikatakan waktunya semua tercurahkan untuk ikan gabus ya. Ya seperti hari ini tadi contoh ya kan, dari pagi jam 4 gitu, jam 4 pagi itu sudah ke terminal Jombor kirim ikan ke Lampung. Pulang dari terminal Jombor jam 9.10 sudah kirim ikan ke daerah Sentolo juga. Pulang dari Sentolo, Kulon Progo kirim ke Purworejo. Nanti malam ngambil ikan dari Bandung, turun di depan Bandara Yogyakarta International Airport. Nanti sampai jam 1 malam berangkat, kita sudah mau ke Cilacap, Jawa Tengah. Jadi aktivitasnya seperti itu, dari pagi kadang sampai pagi lagi. Tidur kadang cuma di jalanan atau tidur di mobil. Ya itulah aktivitas Pak. Jadi ini hanya karena memang tuntutan profesi saja Pak ya. Oke, sukses ya Mas Riza yang ada di Samarinda. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari, ini nggak ada juga namanya, Ardi ya. Ardi dari Garut. Assalamualaikum Pak Suwandi. Waalaikumsalam ya, video Bapak banyak sekali, jadi saya juga melihatnya bertahap Pak. Pak, saya barusan lihat ada kemitraan pembenihan Pak. Kalau untuk sebatas pemijahan dan bibit sepertinya tempat saya sudah cukup. Ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Harga indukan sepasang berapa Pak? Kemudian untuk proses kemitraan pembenihan itu seperti apa Pak? Minimal harus beli berapa indukan? Kemudian yang ketiga, untuk hasil panen benihnya akan diambil oleh Pak Suwandi di bibit umur berapa bulan? Pertanyaan yang keempat, minimal hasil panennya itu berapa puluh ribu Pak untuk bisa diambil oleh Pak Suwandi? Minimal hasil panennya berapa puluh ribu ekor Pak? Kemudian yang kelima, syarat kemitraan benih itu apa saja? Apa hanya cukup sebatas pembelian indukan Pak? Terima kasih. Ya. Jadi untuk Bapak yang ada di, Pak Ardi yang ada di Garut, kalau untuk kemitraan pembenihan memang kita pertama ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, syaratnya bukan hanya karena bisa beli saja bisa bergabung dengan kemitraan pembenihan. Memang kita utamakan teman-teman yang memang tidak punya aktivitas ya. Jadi bisa fokus ngurusi benih, bisa fokus ngurusi indukan agar nanti hasil panennya bisa bagus. Kalau sudah punya pekerjaan, bukan kita menyepelekan atau tidak menganggap ya, mohon maaf sekali kita tidak bisa menerima. Karena memang kalau sudah punya pekerjaan dari pagi berangkat, nanti pulang sore, nah, itu mohon maaf nanti ngerawat larvanya di mana. Ya, padahal kalau sudah menetas, larva itu harus butuh perhatian khusus ya. Bisa dikatakan kadang 3 jam sekali makan larva itu. Jadi harus sering dipantau agar nanti hasilnya maksimal. Jadi syarat yang pertama adalah tidak punya pekerjaan. Jadi memang tidak punya aktivitas
yang nanti bisa mengganggu aktivitas dalam proses pemijahan sampai nanti menjadi benih. Kemudian yang kedua, mengambil satu paket indukan. Jadi paket indukan di sini satu paket itu 10 pasang. Ya, 10 pasang senilai 10 juta. Itu yang paket kemitraan pembenihan. Kemudian di situ selama proses pembenihan itu mengikuti aturan yang diterapkan oleh perusahaan kami. Jadi di sini Bapak selaku mitra pembenihan membantu perusahaan kami memproduksi benih ikan gabus sesuai standar yang kita tetapkan, baik ukurannya dan cara perawatannya. Ya, jadi ukuran yang kita inginkan adalah ukuran 3-4 cm. Ya. Kemudian dan ikan sudah diajari makan menggunakan pelet PF 800. Untuk harga setor itu ukuran 3-4 cm itu Rp500 ya, disetorkan ke perusahaan. Jumlah produksi silahkan ya. Jadi kalau Bapak menginginkan penghasilan besar ya tentunya produknya besar. Misalkan 1 bulan ya, 1 bulan bisa setor 10.000, otomatis 1 bulan punya penghasilan 5 juta kan. Tapi kalau Bapak punya setoran 1 bulan itu bisa mencapai 50.000 atau mungkin bahkan bisa 100.000, tentunya penghasilan Bapak juga besar. Misalnya 50.000 itu kali 500 kan sudah 25 juta penghasilan Bapak sebulannya. Kalau bisa setor 100.000 per bulan, otomatis penghasilan Bapak adalah 50 juta rupiah. Ya, banyak teman-teman kemitraan pembenihan yang sudah berhasil ya. Tentunya sebagian sudah kita upload di YouTube dan itu menjadi contoh bahwa memang kemitraan pembenihan itu memang berjalan. Tetapi memang khusus teman-teman yang fokus bekerja di pembenihan saja. Jadi kalau yang sudah bekerja ya tentunya bagaimana nanti minimal mempunyai orang yang dipercaya untuk nanti ngurusi larva atau benih ikan gabus itu. Ya. Kemudian syarat yang lain adalah tidak boleh menjual benih itu keluaran. Benih itu harus dijual kembali ke kami, harus kita yang beli. Tidak boleh 1 ekor pun menjual benih itu keluar. Dan ini adalah sebuah sistem yang memang kita buat agar nanti dari proses budidaya ikan gabus yang sudah kita jalani selama 14 tahun ini, saya bersyukur sekali tidak ada kata-kata booming, bibit nggak laku, benih nggak laku, konsumsi nggak laku. Semuanya sudah kita buat secara sistem, minimal walaupun bukan kita saja pembudidayanya, kita yang cukup banyak mempunyai mitra, kemudian kita atur sehingga yang pembenihan, yang pembesaran. Sampai hari ini ya CV Minaja Lestari mempunyai mitra kurang lebih sekitar 15.000 orang ya, tersebar di seluruh wilayah. Ada yang di Pulau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, yang ada yang di luar pulau juga ya. Dan dengan sistem yang kita buat itu dengan harapan apa? Saat nanti panen juga tidak akan melimpah hasil panenan, baik benih maupun konsum semua bisa diatur dengan baik. Begitu Pak ya. Jadi yang Pak Ardi yang tadi yang sudah saya jawab, mudah-mudahan nanti bisa dipahami bagaimana nanti program kemitraan itu berjalan. Kemudian ada lagi ya Pak yang mau ditanyakan, ini masih dari Mas Ardi tadi. Oh ya Pak, satu pertanyaan lagi, kondisinya saya menyesuaikan tempat. Jadi bila ada berapa kolam yang harus saya siapkan. Nah, kolam yang harus disiapkan untuk 1 paket induk itu, ya 1 paket itu kan 10 pasang ya. 10 pasang itu 1 paket 10 kolam untuk induk. Jadi 10 tempat untuk 10 pasang. Kemudian ada kolam pemijahan itu 10 ya. 10 kolam, kalau menggunakan bis beton diameter 80 tuh. Itu kolamnya ada 10, kemudian untuk penetasan pemijahan yang sudah telur menetas itu yang 10 juga. Kemudian 5 kolam bisa digunakan untuk produksi kutu air. Jadi dalam proses pemijahan ini memang kami selalu berharap nanti termasuk pakan larva itu kita buat sendiri. Jadi tidak usah tergantung dari luaran sehingga kita bisa mengkontrol produksi kita dengan maksimal. Jadi jangan sampai pas kita mijahkan kita beli nggak ada pakan lah, kan kacau. Jadinya kita nggak bisa maksimal dalam proses pemijahan. Jadi kita produksi kutu air sendiri. Bapak nanti kita kasih tahu caranya, proses pemijahannya seperti apa, agar nanti pada saat proses pembenihan tidak banyak larva yang mati karena tidak diberi makan. Baik, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus ataupun Budidaya Ikan Gabus. Jadi channelnya ada 2 ya. Channelnya Dunia Ikan Gabus dan Budidaya Ikan Gabus. Jadi kalau
Bapak sudah sampai part 163 atau 164, lanjutannya di part berikutnya di budidaya ikan gabus ya. Tetap pantau terus channel ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua di sektor budidaya ikan gabus.